Assalamualaikum, Football United ringan amatiran ala gua. Kali ini gua ingin ngobrol ringan terkait dengan dua pemain yang berposisi sebagai pemain depan ya. Dua-duanya punya kemampuan mencetak gol, di mana Manchester United juga sedang mencari pemain untuk lini depan. Dari Portugal, Gonçalo Ramos. Pemain ini menurut gua luar biasa ketika Portugal menang besar menghadapi Swiss di babak 16 besar. Menurut gue ini luar biasa. Pemain 21 tahun tampil di panggung sepak bola tertinggi Piala Dunia di babak knockout menggantikan posisi dari pemain besar Portugal saat ini Cristiano Ronaldo. Gonçalo Ramos mampu tampil istimewa dengan hat-trick yang menurut gue ketiga-tiganya ini unik. Tiga-tiga gol dari Gonçalo Ramos karena dari skema yang berbeda, dari cara yang berbeda. Gol pertama menurut gue excellent. Gol pertama itu luar biasa bagaimana ya bolanya sangat kencang sekali. Sudut sempit, Jan Sommer hanya bisa terpaku ya. Kiper Swiss ini hanya bisa terpaku. Lalu dua gol lainnya juga menunjukkan bagaimana dia memiliki gaya finishing yang berbeda juga dari yang pertama. Ketenangan ada di sana di dua gol yang diciptakan oleh Gonçalo Ramos. Nah, yang menarik tentu saja sekarang ini Gonçalo Ramos juga mulai dikaitkan nih sedikit-sedikit dengan Manchester United. Bagaimana? Gua kali ini ingin ngobrol ringan membahas tentang Gonçalo Ramos dan juga Cody Gakpo, pemain lain yang tentu saja juga bersama tim nasional Belanda tampil gemilang di group stage. Oke. Gonçalo Ramos dulu. Posisi. Ini adalah heat maps dari Gonçalo Ramos bersama dengan Benfica. Kenapa gue ambil Benfica? Karena memang di Piala Dunia ini di penyisian grup dia tidak banyak bermain ya. Baru tampil banyak atau ya punya menit bermain yang lebih itu ketika menghadapi Swiss. Nah, bisa dilihat dari heat maps, Gonçalo Ramos ini tipe pemain nomor 9 menurut gue. Dilihat dari di mana dia beroperasi. Lebih berposisi sebagai ujung tombak. Bisa dilihat itu ya, dia betul-betul di depan. Adanya ini di depan, Gonçalo Ramos. Dan kalau gue lihat dari Transfermarkt, di situ juga dibahas tentang posisi dari Gonçalo Ramos yang memang ada di tengah bagian depan ya. Center forward, second striker ataupun attacking midfield. Lebih ke center forward dia karena lingkarannya lebih besar, maka itu lebih sering dia berposisi di sana. Jadi dia memang seorang ujung tombak, bisa mencetak gol dan itu sudah dibuktikan menurut gue ya paling tidak yang barusan ini di Piala Dunia, hat-trick menghadapi Swiss. Yang tidak kalah menarik juga ternyata pemain ini tingginya 185 dan masih berusia 21 tahun, masih muda. Artinya apa? Kalau seandainya didatangkan ke Manchester United, ini tentu saja bisa untuk project atau proyek jangka panjang, proses jangka panjang dari Manchester United. Tidak hanya pendek maupun menengah, tapi juga bisa sebagai proyek jangka panjang. Dan ini merupakan raihan dari Gonçalo Ramos, statistiknya luar biasa menurut gua. Total 24 pertandingan, baik itu bersama Benfica maupun juga tim nasional Portugal sampai dengan sejauh ini 17 gol dan 7 assist. Ini menunjukkan memang dia punya kemampuan untuk mencetak gol. Dan posisinya sekali lagi memang sebagai penyerang murni kalau menurut gue ya. Nah, sekarang kita bergeser ke Cody Gakpo. Positioning. Yang menurut gue nih hal yang mungkin membedakan ya antara Cody Gakpo dan juga Gonçalo Ramos. Di PSV Eindhoven. Ya, seperti sering dibahas, dia lebih berposisi sebagai sayap kiri. Sayap kiri bisa dilihat dari heat maps-nya, memang area operasinya lebih di daerah kiri depan. Yang menarik adalah ini heat maps bersama dengan tim nasional Belanda. Ternyata dia justru lebih banyak di sebelah kanan. Ini menunjukkan, menurut gue dengan amatiran, bagaimana cairnya, bagaimana fleksibelnya seorang posisi dari Cody Gakpo
Di PSV Eindhoven di sebelah kiri dia performanya juga luar biasa ya, mencetak banyak gol dan juga assist. Di tim nasional Belanda di Piala Dunia ini ternyata daerah operasinya lebih banyak di kanan dan dia pun juga berkontribusi atau berpenampilan sejauh ini sangat baik juga, luar biasa. Bahkan sama seperti Gonzalo Ramos yang 3 golnya diciptakan dengan atau dicetak dengan gaya yang berbeda, Cody Gakpo pun juga demikian. 3 golnya di penyisian grup, 3-3-nya diciptakan juga dengan hal yang berbeda, kaki kanan, kaki kiri, dan juga heading. Ini menunjukkan Cody Gakpo, walaupun posisinya tidak murni sebagai penyerang, ya, penyerang tengah, tapi dia punya kemampuan untuk mencetak gol. Dan ini ditunjukkan di PSV dan juga di tim nasional Belanda. Pemain ini tinggi badannya 1,89 meter, jadi cukup tinggi ya, lebih tinggi daripada Gonzalo Ramos. Masih muda juga, 23 tahun, jadi bisa juga untuk proyek jangka panjang Manchester United. Yang menarik adalah harganya 45 juta. Di mana harga ini dikabarkan kalau ya Leeds United di musim panas kemarin di angka 45 juta nih kabarnya ya, sepakatnya. Dan sekarang pada saat itu, gue lengkapin, pada saat itu secara lisan PSV harganya ke Manchester United ini 50 juta. Nah kabarnya sekarang ini lebih dari angka tersebut, 45 maupun 50 juta. Dan menurut gue make sense ya, masuk akal bagaimana penampilannya bersama PSV Eindhoven yang luar biasa pun juga bersama tim nasional Belanda. Kabarnya Cody Gakpo ini akan ada di angka 65 sampai dengan 75 juta. Ini rumornya demikian. Nah, bagaimana dengan Gonzalo Ramos? Ternyata buyout clause-nya itu ada di angka 120 juta. 120 juta. Dan Benfica musim ini telah kehilangan Darwin Núñez. Sehingga mereka juga menurut gue ringan amatiran tentu saja akan berusaha untuk memagari Gonzalo Ramos. Mereka, ya, Darwin Núñez itu merupakan andalan lini depan dari Benfica musim lalu. Dan kali ini nampaknya mereka ingin mengandalkan Gonzalo Ramos. Oleh karena itulah mereka memagari sang pemain dengan harga yang sangat tinggi, 120 juta. Nah, balik lagi itu perbandingan dari sisi harga. Balik lagi ke Cody Gakpo, ini merupakan posisinya menurut Transfermarkt ya, ada di kiri, depan maupun kanan. Walaupun mayoritas di sebelah kiri, tapi dia juga sering juga dimainkan beberapa kali ya, walaupun tidak sesering yang sebelah kiri, sekali lagi di depan maupun juga di kanan. Dan ini juga raihan sejauh ini dari Cody Gakpo bersama dengan PSV Eindhoven dan juga tim nasional Belanda ya tahun ini. Musim kompetisi 2022-2023, 33 penampilan, 18 gol, 18 assist. Luar biasa menurut gua. Nah, sekarang bagaimana dengan Manchester United? Gua akan berikan tentu saja pilihan kepada Sobat Football United, Gonzalo Ramos atau Cody Gakpo. Hanya saja gua melihat begini. Seperti gua katakan tadi, nampaknya memang perbedaan ini ada pada positioning. Dimana kalau Manchester United butuh seorang striker murni ya, yang jelas nih posisinya di depan, nanti akan bergantian dengan Anthony Martial contohnya. Ya, Gonzalo Ramos mungkin ada di sana karena dilihat tadi dari heat maps ya kan, dia memang daerah operasinya ada di sana. Tapi kalau Manchester United butuh pemain yang posisinya lebih cair, lebih fleksibel, ada pada seorang Cody Gakpo. Yang walaupun bukan sebagai atau sering dimainkan juga di posisi lain ya, baik itu di sayap kiri utamanya maupun kanan sekarang daerah operasinya di Piala Dunia, maupun juga di depan sesekali, kemampuan mencetak golnya juga ada. Ini sudah ditunjukkan secara jelas ya, bagaimana Cody Gakpo angka golnya luar biasa bersama PSV Eindhoven, dan di panggung tertinggi Piala Dunia ini di Qatar juga dia sudah membuktikan nih. Sejauh ini sudah 3 gol diciptakan oleh Cody Gakpo mengangkat tim nasional Belanda ke babak selanjutnya. Nah, Erik ten Hag menurut gue ini akan memegang peranan ya. Apakah dia ingin ada pemain dengan posisi yang rigid ya, yang kuat di satu posisi, Gonzalo Ramos, tentu saja dengan 120 juta itu tadi, ataupun Cody Gakpo yang tentu saja fleksibilitasnya ini akan membuat
mungkin tim lawan ketika akan bermain menghadapi Manchester United akan lebih menerka-nerka lagi nih. Siapa yang akan dipasang di sayap kiri? Apakah Marcus Rashford? Apakah Cody Gakpo? Apakah Jadon Sancho? Ataukah pemain yang lain? Di depan pun juga, ataupun Garnacho contohnya. Ataupun juga siapa yang akan dipasang sebagai striker? Apakah Cody Gakpo? Apakah Anthony Martial? Apakah Marcus Rashford? Ataukah pemain lain? Ini juga bisa. Ataupun juga sayap kanan. Mungkin ketika Anthony tidak bisa bermain, apakah akan Cody Gakpo yang mengisi di sana? Ataukah Bruno Fernandes? Ataukah Anthony Elanga? Bisa saja seperti itu karena cairnya posisi dari seorang Cody Gakpo yang bisa dimainkan di beberapa posisi. Sekali lagi, gue serahkan kepada teman-teman untuk pendapatnya. Drop di kolom komen. Gue tunggu. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.